Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran fikih. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan Rabu kemarin, di mana pada pertemuan kemarin dan buku kemarin Pak Guru menjelaskan tentang pengertian sedekah, kemudian dasar hukum sedekah serta manfaat sedekah. Pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pada pembahasan tentang rukun sedekah dan bentuk-bentuk sedekah. Namun sebelum Pak Guru menjelaskan lebih lanjut, Pak Guru ingin kembali mengulang apa yang kemarin Pak Guru sampaikan, bahwa sedekah secara bahasa itu bermakna pemberian. Sedangkan menurut istilah, sedekah itu adalah pemberian seorang muslim kepada muslim yang lain semata-mata karena mengharap keridhaan Allah. Jadi sedekah itu berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah kejujuran, benar. Sedangkan menurut istilah adalah pemberian seseorang kepada seseorang yang lain semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang berbahagia, sampai kita kepada pembahasan tentang rukun sedekah. Sedekah itu akan terlaksana apabila memenuhi 4 rukun. Yang pertama adanya orang yang memberi sedekah atau pemberi sedekah, yang mana syaratnya adalah orang ini adalah memiliki harta, dan harta tersebut adalah harta dirinya sendiri, sehingga dia berhak untuk mentasarufkan, untuk mendistribusikan hartanya. Kemudian yang kedua, orang yang menerima sedekah. Yang ketiga, ijab kabul. Dan yang keempat, barang yang disedekahkan, di mana syarat barang ini adalah barang yang bisa diperjualbelikan atau bermanfaat. Ya, anak-anak yang berbahagia, adapun bentuk-bentuk sedekah. Jadi sedekah ini sifatnya adalah pemberian yang bersifat umum, sehingga yang masuk kategori sedekah ini banyak sekali. Ada sedekah yang berbentuk harta, uang, benda, kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, sandang pangan, pakaian, atau yang lainnya yang berwujud benda. Misalnya seseorang memberikan uang kepada pengemis di jalan misalnya, atau memberikan makanan kepada orang-orang yang orang-orang jumpuh, atau orang-orang yang terlantar, atau anak-anak yang terlantar yang ada di kolong-kolong jembatan, ya, atau memberikan makanan atau buah-buahan yang dia punya kepada tetangganya, kepada saudara-saudaranya. Itu bentuk sedekah secara yang berbentuk benda atau barang atau uang. Ada juga sedekah yang berupa non barang, non benda, yaitu berupa tenaga. Misalnya seseorang membantu saudaranya memperbaiki rumahnya, membantu temannya memperbaiki sepedanya dan sebagainya, yang mana dia memberikan bantuan berupa tenaga. Ini juga bernilai sedekah. Kemudian juga ada yang berbentuk ilmu pengetahuan, nasihat-nasihat amar ma'ruf misalnya. Juga bisa berupa pemikiran, bantuan berupa pemikiran, solusi, nasihat dan sebagainya. Juga bisa berbentuk sedekah berbentuk lisan, seperti berzikir kepada Allah, itu juga bernilai sedekah. Kemudian bisa berupa berkata-kata yang baik, qaulun ma'rufun shadaqatun, berkata-kata yang baik, bertutur kata yang bermanfaat, yang baik, itu juga sedekah.
Kemudian juga bisa berupa perbuatan seperti senyuman. Ya. Senyuman itu sedekah. Membuang duri di jalan itu juga sedekah. Mendamaikan orang yang berselisih itu sedekah. Jadi sedekah ini maknanya sangat luas. Bahkan mencegah diri kita dari berbuat jahat kepada orang atau berbuat dolim kepada orang itu sedekah. Ya. Kita menahan diri dari berbuat jahat kepada orang lain itu sudah termasuk sedekah. Ya, jadi sedekah ini ruang lingkupnya sangat luas. Namun jangan cuma kita berkomitmen melaksanakan satu bentuk sedekah, misalnya hanya senyum saja, karena senyum itu termasuk sedekah, cuma setiap pagi senyum saja. Ya jangan seperti itu. Kita harus juga memberikan sedekah dalam bentuk-bentuk yang lebih luas. Bahkan ketika kita sholat duha pun, setiap gerakan sholat ruku kita itu adalah sedekah. Sedekah dari seluruh sendi-sendi kita. Jadi setiap pagi itu kita diperintahkan untuk bersedekah atas seluruh ruas-ruas sendi-sendi kita. Caranya adalah dengan melaksanakan 2 rakaat sholat duha. Itu bentuk-bentuk sedekah. Jadi sangat banyak sekali. Oleh karenanya setiap kebaikan yang bermanfaat bagi orang, juga setiap keburukan yang bisa ditahan sehingga tidak memberikan madarat atau menimbulkan hal yang tidak baik kepada orang lain, itu juga bagian dari sedekah. Anak-anak yang berbahagia, agar sedekah kita bernilai, agar sedekah kita berpahala, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, di dalam bersedekah kita harus memberikan dengan penuh keikhlasan, semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang perlu diperhatikan di dalam sedekah ini ada 3 hal yang dapat menghilangkan pahala sedekah. Yang pertama adalah mengungkit-ungkit sedekah. Jadi ketika kita sudah bersedekah kepada orang lain, jangan diungkit-ungkit, jangan diceritakan. Karena ketika diungkit-ungkit itu akan menyebabkan pahala sedekah itu menjadi batal. Kemudian yang kedua, ketika bersedekah tidak boleh menyakiti hati atau perasaan orang yang menerima sedekah. Kalau memberikan sedekah sambil mencaci maki, sambil menghina, merendahkan, meledek, itu juga dapat menghapus pahala sedekah. Kemudian yang ketiga, di dalam bersedekah tidak boleh ada sifat riya, sifat pamir, ingin diagungkan, ingin dipuji, ingin disebut sebagai dermawan. Karena ketika memberikan sedekah dengan ada rasa sifat riya, maka sedekah tersebut menjadi tidak berpahala lagi.